Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pelajarannya. Pada pertemuan ini kita membahas materi relasi dan fungsi. Di kehidupan sehari-hari kita sering membicarakan tentang hubungan. Entah itu hubungan antar seseorang, hubungan antar kelompok, dan lain sebagainya. Pada matematika juga ada pelajaran yang membicarakan tentang hubungan. Nah, dan diberi nama ini tadi, relasi dan fungsi. Pada relasi dan fungsi, kita nanti akan membahas apa sih artinya relasi dan fungsi itu, bagaimana cara menyampaikannya, dan apakah nanti juga ada hitungan-hitungan di dalamnya. Saya kira kalau pada matematika mesti ada hitungan-hitungan, tetapi tidak terlalu sulit, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya saya mengawalinya dengan bagaimana cara menyatakan relasi, bukan pengertiannya dulu ya. Cara menyatakannya saja terlebih dahulu, karena nanti untuk macam-macam relasi, ya, fungsi dan korespondensi satu-satu itu cara menyampaikannya sama. Jadi lebih baik saya sampaikan di awal saja. Ya, kita mulai menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi ada 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Apa itu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan? Kita coba melihat contoh di bawahnya. Nah, ini contoh, ini dalam bentuk, soalnya dalam bentuk matematika ya. Diketahui himpunan M anggotanya 2, 3, 5, 7. Dan himpunan N anggotanya 1, 3, 5, 7. Pada kedua himpunan tersebut terdapat sebuah relasi atau terdapat sebuah hubungan. Nama relasinya adalah kurang dari himpunan M ke himpunan N. Jadi kalau menuliskan nanti, kalau di sini disebutkan M dulu, N-nya di belakang, berarti ya yang berkaitan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, semua yang didahulukan adalah M, karena di sini disebutkan lebih dahulu. Himpunan M ke himpunan N, gitu ya. Nah, pertanyaannya, nyatakan relasi tersebut dalam 3 cara. Nah, ini jawab. Yang A, cara menyampaikan himpunan dengan diagram panah. Cara membuat diagram panah. Yang pertama, kita membuat 2 buah lingkaran. Ya, 2 buah lingkaran ini. Setelah itu lingkarannya diberi nama sesuai dengan nama himpunannya tadi, M dan N. Nah, di atasnya ada nama relasinya, relasi kurang dari. Jadi nanti angka-angkanya itu dihubung-hubungkan, dan kalau di tengahnya diberi kata kurang dari, itu harus pas, gitu ya. Pada lingkaran M kita isikan anggota-anggota M. Tadi anggota M 2, 3, 5, 7. Di sini juga kita masukkan angka 2, 3, 5, 7 pada lingkaran M. Begitu pula dengan lingkaran N, juga kita masukkan anggota dari N, yaitu 1, 3, 5, 7. Selanjutnya kita hubungkan anggota dari himpunan M ke himpunan N. Tentunya harus mematuhi aturannya tadi, kurang dari. Jadi 2 itu angka kurang dari berapa? Kita
gabungkan atau hubungkan dengan anggota N. Tentunya 2 itu kurang dari 3. 2 kurang dari 5. 2 kurang dari 7. Berikutnya 3. 3 apakah kurang dari 3? Tidak. Karena 3 sama dengan 3, makanya 3 tidak kita panah menuju ke angka 3. Tetapi langsung 3 dipanah menuju ke angka 5. Kenapa? Karena 3 itu kurang dari 5. 3 kurang dari 7. Selanjutnya 5 panahnya kita arahkan menuju ke 7 saja. Karena memang 5 itu kurang dari 7. Sedangkan 7, bagaimana dengan 7? Karena di sebelah kanan tidak ada angka yang lebih dari 7, maka ya 7 tidak memiliki pasangan. Ini contoh diagram panah. Selanjutnya, diagram kartesius. Diagram kartesius. Cara membuat diagram kartesius. Yang pertama adalah membuat garis sumbunya, atau yang dulu kita kenal dengan bidang koordinat kartesius. Nah, itu ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X sumbu yang datar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Nah, karena di sini membicarakan relasi dan fungsi dan adanya adalah himpunan M dan N, maka sumbunya kita ganti dengan 2 nama himpunan tadi, yaitu sumbu datar kita ganti namanya dari X menjadi M. Sedangkan sumbu tegak itu dari Y kita ganti menjadi N. Nah, otomatis angka-angka yang ada pada sumbu M dan sumbu N ya seperti anggota dari M dan N. Anggota dari M tadi 2, 3, 5, 7. Kita tuliskan di sumbu datar ini. 2, 3, 5, 7. Anggota dari N 1, 3, 5, 7. Kita tulis di sumbu tegak anggota dari N yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, bagaimana cara menunjukkan relasinya? Cara menunjukkan relasinya adalah dengan membuat titik-titik di sini, di mana titik-titik ini adalah titik-titik yang ada artinya, ada menunjukkan hubungan antara M dengan N, ya, antara anggota M dengan anggota N. Kita lihat atau kita amati titik yang pertama ini, yang paling bawah. Nah, pada titik yang paling bawah, kita lihat ke bawah, kita menemukan angka 2. Kita lihat ke samping, kita menemukan angka 3. Nah, dari diagram panah tadi, kalau 2 pasangannya 3 dan ini nama relasinya kurang dari, kan tadi bisa dibaca 2 kurang dari 3. Begitu pula di sini, titik ini bisa kita baca 2 kurang dari 3. Kenapa? Karena tadi nama relasinya adalah kurang dari. Titik yang di atasnya ini berarti 2 kurang dari 5. Atasnya lagi 2 kurang dari 7. Nah, yang di sebelah ini yang ada 2 titik ke atas ke bawah ini, yang bawah kita baca titiknya yaitu 3 kurang dari 5. Di atasnya 3 kurang dari 7. Dan yang terakhir ini, nah, satu ini ya, kita baca 5 kurang dari 7. Saya kira bisa dipahami ya. Selanjutnya, cara menyatakan relasi dan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan. Nah, kalau kita membicarakan tentang himpunan, pasti ada kurung kurawalnya. Di sini karena namanya himpunan pasangan berurutan juga
kita menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk mengelompokkannya. Nah, pasangan berurutan. Apa yang dimaksud pasangan berurutan di sini? Jadi di dalam himpunan ini ada pasangan-pasangan. Nah, pasangan-pasangannya ini dipisahkan oleh kurung-kurung. Jadi satu pasang ini satu kurung, satu pasang satu kurung, satu pasang satu kurung, dan seterusnya. Nah, isinya pasangan-pasangan ini yang di depan, ini angka-angka yang di depan koma ini adalah anggota dari himpunan M. Nah, sedangkan angka-angka yang di belakang koma, yang mendekati kurung penutup, itu adalah angka-angka yang berasal dari himpunan N. Kalau tadi pada diagram panah, 2 pasangannya 3, 2 pasangannya 5, 2 pasangannya 7. Maka pada himpunan pasangan berurutan kita bisa menuliskannya seperti ini, 2,3 jadi satu pasang. Berikutnya 2 juga memiliki pasangan 5, berarti kita tulis 2,5 jadi satu pasang. 2 punya pasangan lagi 7, berarti ya 2,7. Bagaimana dengan 3? 3 pasangannya 5 dan 7, berarti ya 3,5 lagi membuat pasangan 3,7 dan seterusnya sampai 5 ya. Saya kira kalian bisa memahaminya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan B. Tentukan apakah relasi tersebut merupakan relasi fungsi atau korespondensi satu-satu. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan yang B ini kalau kita belum tahu apa itu relasi, apa itu fungsi atau korespondensi satu-satu? Maka untuk lebih jelasnya marilah kita lanjutkan materinya tentang penjelasan pengertian dari relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Ya. Relasi dan fungsi ada 3 macam. Macamnya yang pertama adalah relasi itu sendiri, yang kedua adalah fungsi atau pemetaan, yang ketiga adalah korespondensi satu-satu. Apa bedanya antara ketiganya ini? Yang jelas ada bedanya dan yang jelas memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, relasi. Arti dari relasi adalah hubungan. Relasi yang di sini adalah aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, Pak Budi memiliki 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak Pak Budi gemar berolahraga yang berbeda-beda. Nah, Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri. Nanti di lembar materi saya kirim juga nanti ya lewat WA. Kalian bisa membacanya lebih lengkap. Nah, langsung dari kalimat ini, ceritanya ini kita bisa menyimpulkannya. Ada nama-nama anak dan nama olahraga. Nama-nama anak Pak Budi saya kelompokkan menjadi sebuah himpunan, namanya himpunan A di sini. Anggotanya Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Sedangkan olahraga kegemarannya kita kelompokkan menjadi satu di himpunan B. Olahraga kegemaran anak-anak Pak Budi adalah badminton, renang, sepak bola, dan basket. Nah, dari cerita tadi sebenarnya kita bisa menyimpulkannya atau meringkasnya
meringkas ceritanya tersebut. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Dira gemar berolahraga basket dan badminton. Reni gemar berolahraga basket dan badminton. Nah, rangkuman ini kalau dibaca, ditulis seperti ini, kita akan malas kelihatannya ya membacanya. Tapi kalau disampaikan dalam bentuk diagram panah, nah seperti ini, maka kita akan lebih mudah membacanya dan kita lebih mudah memahaminya. Tadi nama relasinya adalah gemar berolahraga ya. Dari ini tadi semua ada kata gemar berolahraga dan seterusnya, semuanya ada kata di tengahnya ini gemar berolahraga. Berarti nama relasi dari himpunan A dan himpunan B ini adalah gemar berolahraga. Ini diagram panahnya ya, ada lingkaran A dan lingkaran B. Pada lingkaran A anggotanya sama dengan yang tadi, anak-anak Pak Budi. Lingkaran B anggotanya nama-nama olahraga kegemaran anak-anak Pak Budi. Tadi Rizka gemar berolahraga badminton dan renang, maka diagram panahnya juga menunjukkan seperti itu. Dari Rizka ada panah menuju badminton dan ada panah lagi menuju ke renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Jadi dari Dimas panahnya menuju ke sepak bola dan seterusnya. Panah-panah ini kalau dibaca itu sama dengan ini tulisan ini tadi ya. Gitu. Jadi kita bisa lebih enak melihatnya kalau seperti ini. Nah, apa yang kita peroleh dari sini? Tadi kita kan membicarakan tentang relasi. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri relasi dari diagram ini. Pada diagram ini, semua anggota A itu memiliki panah. Nah, panah-panahnya ada yang satu, ada yang dua. Tidak harus sama ya, tidak harus memiliki dua panah. Tidak, tetapi bebas ya, boleh memiliki panah berapa saja. Sedangkan yang belakang ini juga bebas. Pada relasi ini yang penting kita memasangkan panah-panah itu sesuai dengan aturannya tadi. Itu ya. Karena kita kan relasi itu artinya hubungan. Jadi yang penting ada hubungan ya kita pasangkan, gitu saja. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi nggak ada aturannya ya, yang penting menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, tetapi menghubungkannya ini berdasarkan aturan yang ada. Ya. Maksudnya tadi tidak ada aturan tertentu bagaimana A, bagaimana B, tidak. Yang penting adalah kita menghubungkan atau membuat panah-panah ini tadi sesuai dengan aturan yang ada, itu ya. Saya kira bisa dipahami. Kalau disampaikan dalam diagram kartesius seperti ini, nah sama dengan tadi cara menyatakan relasi dan fungsi, ada sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar ini isinya himpunan A dan sumbu tegak isinya himpunan B. Sesuai dengan hubungannya tadi, Rizka gemar badminton dan Rizka gemar renang. Nah, di sini ada Rizka, dilihat ke atas, titiknya lurusnya badminton dan titiknya lurusnya renang. Begitu seterusnya ya. Dimas, Chandra, Dira, Reni gemar berolahraga badminton dan basket.
Maka pada diagram Kartesius ini, dari nama Reni ini kita lihat ke atas, dia menggemari olahraga badminton, titik di atasnya lagi lurusnya basket, berarti dia menggemari olahraga basket, ya sesuai dengan ini tadi, kalimat-kalimat ini tadi yang di atas tadi. Nah, selanjutnya jika relasi itu ditulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, ya, nama relasinya saya beri nama R. Nah, pasangan-pasangannya di sini tadi Rizka gemar berolahraga badminton. Saya tulis Rizka, badminton. Rizka tadi juga gemar renang. Juga saya tulis Rizka, renang. Dan seterusnya Dimas, sepak bola. Karena Dimas gemar berolahraga sepak bola. Begitu seterusnya sampai Reni. Reni gemar badminton dan basket. Maka ditulis Reni, badminton dan Reni, basket. Ingat, harus ada kurung kurawal, ya, di awal dan di akhir. Karena ini kan himpunan pasangan berurutan. Begitu, saya kira bisa dipahami. Ya, jadi relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi lebih ke aturan, gitu ya, aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Selanjutnya fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu juga membicarakan tentang hubungan. Hubungan yang bagaimana? Tentunya berbeda dengan relasi tadi. Fungsi adalah suatu relasi atau hubungan khusus yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu anggota kodomain atau daerah kawan. Sebagai contoh, bisa kita lihat contohnya ini. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Pada diagram panah ini nama relasinya adalah rasanya. Kalian tahu ya, kalau rasanya garam itu sin, gula manis, cuka asam, sedangkan lada pedas. Ini untuk memahami fungsi, kita mencoba menjawab pertanyaan yang di sebelahnya dulu. Apakah setiap anggota himpunan A mempunyai hubungan dengan anggota himpunan B? Apakah setiap anggota himpunan A mempunyai hubungan dengan anggota himpunan B? Kita lihat apakah mempunyai hubungan. Nah, di sini anggota himpunan A semua memiliki panah. Berarti semuanya memiliki hubungan. Jadi jawabnya apa? Ya, yang betul adalah iya. Jadi semua anggota himpunan A memiliki hubungan atau memiliki pasangan. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan panah-panahnya ini semuanya memiliki panah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apakah setiap anggota himpunan A mempunyai hubungan dengan hanya satu anggota himpunan di B? Kita lihat garam panahnya ada berapa? Ada satu, mengarah di asin. Gula panahnya ada berapa? Juga ada satu, menuju ke angka. Kata manis. Cuka panahnya menuju ke asam. Lada panahnya menuju ke pedas. Tidak ada ya di sini garam panahnya menuju ke pahit, tidak ada. Jadi di sini semua memiliki panah dan semuanya panahnya hanya menuju ke salah satu anggota dari B. Tidak ada yang memiliki dua panah. Nah, disinilah ciri-ciri dari fungsi. Jadi, setiap anggota himpunan A
memiliki pasangan dan pasangannya hanya ada satu. Ya, di mana? Di B. Jadi ditunjukkan dengan hanya satu panah ini. Saya kira bisa dipahami ya. Atau dari kalimat tadi kita bisa menarik kesimpulan ya. Dan kita buat sebagai definisi fungsi ya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ini fungsi apa bukan, atau fungsi apa korespondensi, nah kita harus berpedoman pada ini ya, pada definisi fungsi itu sendiri. Jadi nanti ada contoh soal di mana menanyakan hubungan itu fungsi apa bukan. Selanjutnya kita mengenal istilah-istilah yang ada pada fungsi. Tadi ada domain, ada kodomain. Tadi domain adalah daerah asal, kodomain di sini ditulis daerah kawan ya. Apa sih kodomain, apa domain ya? Kita lihat ke bawah. Nah, istilah-istilah yang ada pada fungsi atau pemetaan, yang pertama adalah domain. Domain atau disebut daerah asal atau prapeta, karena membicarakan pemetaan, prapeta. Pra itu sebelum, peta berarti sebelum dipetakan, sebelum misalkan pada diagram panah ya sebelum dipanah itu asalnya dari mana, makanya disebut prapeta. Nah, kita lihat diagram panah lagi. Nah, prapetanya yang pertama adalah garam. Nah, garam, setelah garam ada panah menuju ke asin. Jadi garam ini adalah prapeta atau daerah asal, anggota dari daerah asal atau domain. Berikutnya gula, cuka, lada, semuanya yang berada di sini itu namanya anggota dari daerah asal atau domain. Yang berikutnya adalah kodomain. Maaf, tadi untuk prapeta atau domain kita tulis seperti ini dalam bentuk himpunan juga. Ya, tadi pada diagram panah kita melihat anggota dari domainnya adalah garam, gula, cuka, dan lada. Selanjutnya adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawan adalah daerah yang kedua ini, yang di belakang atau yang B. Nah, anggota dari B inilah semuanya disebut ada anggota daerah kawan. Asam, asin, pahit, manis, pedas. Kita lihat tadi di bawah. Nah, ini anggota dari kodomain atau daerah kawan. Asam, asin, pahit, manis, pedas, sama dengan anggota B yang ada di diagram panah tadi ya. Selanjutnya ring. Nah, ini yang penting ya, kita harus tahu ini. Ring atau daerah hasil. Atau di sini adalah petanya. Jadi dari panahnya tadi kan menuju ke kata-kata ini. Jadi ini adalah petanya atau hasilnya. Kita lihat diagram panahnya lagi. Garam petanya atau arahnya menuju ke asin, gula ke manis, cuka ke asam, lada pedas. Nah, anggota dari B yang dipanah oleh anggota A ini tadilah yang disebut ringnya. Jadi asam, ya kan, asin, manis, pedas. Kita tulis di bawah sebagai bentuk himpunan seperti ini: asam, asin, manis, pedas. Itu adalah ringnya atau daerah hasilnya. Saya kira bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya kita pahami lagi contoh yang berikutnya. Ini contoh kedua untuk materi fungsi. Diketahui himpunan A anggotanya 0, 1, 2, 3. Dan himpunan B anggotanya 0, 1, 4, 9, 25. Jika berlaku relasi atau hubungan, nama hubungannya akar dari himpunan A ke himpunan B, maka pertanyaannya, nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. Tadi sudah bisa ya.
B. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Untuk menjawabnya kita harus berpatokan pada definisi fungsi tadi. Setiap anggota daerah asal memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu di daerah kawan. Kita lihat diagram panah ini. Kita tidak melihat ketiga cara ini, kita bisa langsung menentukan itu fungsi apa bukan, gitu ya. Yang lebih mudah kita melihatnya pada diagram panah. Nah, kita lihat anggota dari himpunan A 0, 1, 2, 3, semua panahnya hanya satu, ya kan? Dan semua memiliki panah. Semua memiliki panah, itu sudah terpenuhi syarat yang pertama untuk menentukan fungsi. Yang kedua, panahnya hanya satu. Nah, syarat kedua juga terpenuhi. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan yang B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Iya. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Bisa dilihat di sini ya, di diagram panahnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, tentukan domain, kodomain, dan ring. Baru saja kita bahas ya, domain daerah asal, kodomain daerah kawan, dan ring daerah hasil. Gampang kalau sudah bentuknya diagram panah, oh yang di depan ini adalah domain. Sebutkan saja dalam kurung kurawal atau nyatakan saja dalam kurung kurawal ya. Ini anggota-anggota dari A 0, 1, 2, 3 ditulis gitu saja. Nah, ini di bawah ada 0,1,2,3 dan seterusnya. Anggota himpunan B yang di belakang jelasin namanya kodomain. Ditulis seperti ini. Ring itu anggota dari B yang menjadi pasangan A. Nah, yang menjadi pasangan hanya 0, 1, 4, dan 9. Makanya di sini ditulis 0, hanya 0, 1, 4, dan 9. 25-nya tidak boleh ditulis karena tidak menjadi pasangan dari A. Begitu, saya kira bisa dipahami ya. Dari contoh kedua ini kita lebih paham apakah itu fungsi. Saya kira kita dengan melihat diagram panah yang ketiga ini, kita sudah bisa mengiranya, istilahnya bedek gitu ya. Ini setiap anggota yang di depan apakah memiliki pasangan semua? Tidak. Iya kan? Ina tidak memiliki pasangan. Jelas kalau satu syarat tidak terpenuhi, berarti kalau ditanyakan ini fungsi apa bukan, jelas bukan fungsi. Apalagi ditambah ada anggota P ini yang memiliki dua panah. Jelas ini bukan fungsi. Gitu ya. Selanjutnya langsung ke korespondensi satu-satu. Tadi kita sudah mengenal relasi, sudah mengenal fungsi. Ini ada lagi hubungan yang namanya korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Marilah kita simak. Ya, korespondensi satu-satu dari diagram panah ini kita bisa membacanya bahwa kalau dilihat ini yang di depan kan Banjarmasin Samarin. Ini nama ibu kota ya, ini nama ibu kota, dan yang di belakang Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, berarti ini nama daerah. Nah, nama relasinya ibu kota provinsi. Jadi panah-panah ini kalau dibaca ibu kota provinsi, maka kita bisa membaca diagram panah ini seperti ini. Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Palangkaraya, ibu kota dari provinsi Kalimantan Tengah. Pontianak, ibu kota provinsi dari Kalimantan Barat. Nah, apakah
kalau kita melihat diagram panahnya, apakah ini fungsi? Fungsi apa bukan? Saya kira jawabnya fungsi. Kalau kita tadi paham dengan apa itu fungsi, ya kenapa? Karena semuanya memiliki panah dan panahnya hanya satu. Ya. Jadi dari A ke B ini merupakan fungsi. Dan coba untuk diagram panah yang berikutnya, yang kedua, dibalik. B-nya ganti yang di depan, A-nya ganti yang di belakang. Berarti kan relasinya dari B ke A, dibalik ini ya. Nama relasinya ibu kotanya adalah. Nah, kita balik, Kalimantan Selatan ibu kotanya adalah Banjarmasin. Benar kan ya? Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda. Kalimantan Tengah ibu kotanya Palangkaraya. Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak. Nah, apakah pada diagram panah yang kedua ini adalah fungsi? Ya, jawabnya adalah iya, karena semuanya memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Nah, dari diagram pertama dan diagram kedua ini dibalik, sama-sama merupakan fungsi. Nah, karena sama-sama merupakan fungsi, berarti ini cerita ini atau aturan ini kan aturan yang baru lagi, yang disebut tadi korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu, misalkan anggota dari A itu menjadi pasangan, salah satu anggota dari A menjadi salah satu pasangan dari B, maka kalau dibalik tetap keberadaannya anggota dari salah satu himpunan B tadi harus jadi salah satu pasangan dari A. Maksudnya gini, kalau Banjarmasin itu pasangannya Kalimantan Selatan, maka kalau dibalik ya tetap Kalimantan Selatan itu pasangannya Banjarmasin. Begitu seterusnya. Nah, makanya di sini disebut korespondensi satu-satu dan diagram panahnya bisa dilambangkan seperti ini. Nah, ini fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu. Panahnya ada dua, jadi dibolak-balik. Ya, ini sama. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, kalau tadi pada fungsi itu hanya yang di depan saja yang memiliki aturan, semua harus memiliki panah dan panahnya hanya satu. Kalau pada korespondensi satu-satu ini, baik yang di depan ataupun yang di belakang, jadi baik himpunan A maupun himpunan B, keduanya harus memiliki pasangan. Dan pasangannya harus hanya satu. Jadi kalau Banjarmasin menjadi pasangannya Kalimantan, ya harus Kalimantan itu pasangannya Banjarmasin. Samarinda pasangannya Kalimantan Timur, ya Kalimantan Timur itu harus menjadi pasangan Samarinda. Saya kira bisa dipahami ya ini tentang korespondensi satu-satu. Jadi kesimpulannya kalau dibolak-balik itu pada korespondensi satu-satu sama. Sebentar ada adzan, kita istirahat sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai korespondensi satu-satu. Ini pada pertemuan yang akan datang kalian saya kasih latihan ya supaya bisa lebih mantap pemahamannya. Ini ya latihannya, ini dikerjakan dan dikumpulkan, juga kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita kita lebih memahami dulu atau kita membedakan apakah relasi, apakah fungsi dengan di sini saya kasih contoh ada diagram panah. Pada diagram panah itu bagaimana
cara melihatnya ini relasi fungsi atau korespondensi satu-satu, begitu pula pada diagram kartesius dan pada himpunan pasangan berurutan, supaya kalian nanti kalau mengerjakan latihan itu bisa lebih gampang ya. Kita mulai. Yang pertama adalah membedakan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu pada diagram panah. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu relasi fungsi atau korespondensi satu-satu pada diagram panah. Kita lihat ini relasi ya. Relasi kalau kita lihat diagram panahnya, ini kita membandingkan antara himpunan A dan himpunan B ya, atau himpunan domain dan kodomain. Pada domain tidak ada aturan yang menentukan ini pasangannya harus berapa. Begitu pula pada kodomainnya. Itu kalau pada relasi seperti itu. Bisa dilihat di contoh kedua ini. Ini bahkan ada yang tidak memiliki pasangan, gitu ya. Kalau yang di sini pokoknya untuk relasi ini bebas ya. Baik yang di depan maupun yang di belakang memiliki pasangan atau tidak, memiliki pasangan lebih satu atau tidak, itu tidak ada aturannya. Yang penting tadi adalah pasangan-pasangan ini sudah dipasangkan sesuai dengan relasi atau hubungan yang ada. Yang kedua, fungsi. Nah, melihat ini fungsi atau bukan pada diagram panah. Berawal dari definisi fungsi bahwa setiap anggota himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu, kita bisa memperhatikan diagram ini ya, semua anggota himpunan A ini atau domain memiliki pasangan, memiliki panah dan panahnya hanya satu. Begitu pula ini anggota K atau yang di depan ini K, semuanya memiliki panah dan panahnya hanya satu. Wah, kalau ini gambarnya rusak, maaf ya. Yang penting kita sudah paham bahwa yang fungsi itu yang di depan itu semuanya harus memiliki pasangan atau memiliki panah dan pasangannya atau panahnya hanya satu. Yang penting itu untuk fungsi. Berikutnya untuk korespondensi satu-satu. Untuk korespondensi satu-satu lebih khusus lagi dari fungsi. Jadi ya, baik yang di depan atau domain dan yang di belakang atau kodomain, semuanya harus memiliki pasangan dan pasangannya harus hanya satu. Makanya pada korespondensi satu-satu itu banyaknya anggota himpunan itu mesti sama. Kalau tidak sama tidak bisa dibuat korespondensi satu-satu. Begitu. Selanjutnya pada diagram kartesius. Ya. Pada diagram kartesius, bagaimana kita mengenali ciri-ciri itu relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu. Pada diagram kartesius, kita bisa lihat ini contoh relasi. Kita melihatnya pada sumbu datar, ya, dari nama-nama atau angka-angka yang ada pada sumbu datar, masing-masing kita lihat ke atas satu persatu. Kalau kita lihat ke atas, terdapat lebih dari satu titik. Contohnya ini Rizka. Rizka ini kalau kita lihat ke atas kan memiliki 2 titik. Ini lagi Dira juga memiliki 2 titik. Reni memiliki 2 titik. Berarti kalau kita ditanya ini relasi apa fungsi? Ya kita jawabnya jelasnya relasi. Kenapa? Karena Rizka memiliki 2 pasangan. Kalau pada diagram panah memiliki 2 panah. Dira juga, Reni juga, jadi memiliki 2 pasangan. Nah,
Karena pada diagram panah itu yang di bawah ini, sumbu datar ini adalah domainnya. Sedangkan pada sumbu tegak ini adalah kodomainnya. Jadi kita melihatnya atau mengeceknya dari domain dulu. Domainnya memiliki lebih dari satu pasangan apa tidak? Atau apakah ada yang tidak memiliki pasangan? Nah, itu keduanya yang mengakibatkan bahwa bukan fungsi. Jadi Rizka memiliki dua pasangan, Dira memiliki dua pasangan, Reni memiliki dua pasangan, yang jelas ini bukan fungsi dan bukan korespondensi satu-satu, apalagi kalau bukan relasi. Ini ya contohnya relasi seperti itu. Selanjutnya fungsi. Nah, pada fungsi sama cara melihatnya, kita melihat pada sumbu datarnya dulu. Pada sumbu datar ini angka 0 titik dilihat ke atas, titiknya hanya 1. Angka 1 dilihat ke atas, titiknya juga hanya 1. 2 titiknya hanya 1, 3 titiknya hanya 1. Nah, ini berarti adalah fungsi. Jadi seperti itu pada diagram panah. Maaf, pada diagram kartesius. Pada korespondensi satu-satu yang jelas, ini fungsi saja, titiknya hanya 1. Kalau pada korespondensi satu-satu jelas titiknya juga hanya 1 kalau dilihat ke atas, seperti itu tadi. Berikutnya, membedakan atau mengenali ciri-ciri relasi fungsi dan korespondensi satu-satu apabila diketahui dalam soal tersebut himpunan pasangan berurutan. Kita awali dari korespondensi satu-satu saja. Pada korespondensi satu-satu, dari pasangan-pasangan yang ada, ini tidak baik yang di depan maupun yang di belakang, itu tidak ada angka-angka yang berulang. Maksudnya berulang itu nggak ada yang muncul 2 kali. Contohnya ini, yang di depan ini 1, yang di depan lagi ini 2, yang di depan ini 3, ini 4. Nggak ada yang sama kan? 1, 2, 3, 4. Begitu pula yang di belakang. Yang di belakang ini yang pertama ini 1, yang kedua ini adalah 4, yang ketiga adalah 9, pada pasangan yang keempat adalah 12. Juga tidak ada yang sama. Berarti himpunan pasangan berurutan ini bisa kita sebut korespondensi satu-satu. Apakah yang kedua juga seperti itu? Jelas tadi dari diagram panah Banjarmasin adalah ibu kota dari Kalimantan Selatan, ya kita menuliskannya ya sama dengan yang tadi. Jadi kalau yang di depan ini hanya Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, tidak ada yang sama kan? Begitu pula yang di belakang, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, tidak ada yang sama. Ini ciri-ciri dari korespondensi satu-satu. Nah, berikutnya fungsi. Pada fungsi ini hanya yang di depan saja, angka yang di depan saja yang kita lihat. Kita tidak usah melihat angka yang di belakang koma. Jadi dari pasangan-pasangan itu kita hanya melihat angka yang di depan koma. Tidak melihat angka yang di belakang koma. Yang di belakang koma sama ada yang berulang apa tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau yang di depan itu bermasalah. Kalau ada yang sama ya yang jelas berarti bukan fungsi. Jadi dilihat ini 0, 1, 2, 3. Nah, tidak ada yang sama kan? Nah, berarti itu adalah fungsi. Ini tadi yang di belakang kebetulan juga tidak ada yang sama. Berarti ini fungsi ini bisa disebut juga sebagai korespondensi satu-satu. Begitu pula ini garam, gula, cuka, lada, tidak ada yang sama. Garam tidak muncul 2 kali di sini, ya. Jadi ini adalah fungsi karena masing-masing dari belakang juga tidak sama, berarti bisa disebut juga fungsinya ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, selain itu yang bebas berarti adalah relasi, ya. Relasi di sini Rizka ada kan di depan koma, Rizka lagi di depan koma muncul 2 kali, Dimas 1 kali, Chandra
1 kali, Dira ada muncul 2 kali, Reni juga muncul 2 kali. Jadi kalau yang di depan ini kok ada yang muncul 2 kali, berarti himpunan pasangan berurutan ini adalah relasi. Jadi karena tidak memenuhi syarat sebagai fungsi ataupun korespondensi satu-satu. Saya kira bisa dipahami ya, dan semoga kalian nanti bisa lebih lancar untuk mengerjakan latihannya ini ya, soalnya ini di pertemuan yang akan datang kita bahas, dan sebelumnya kalian harus mengerjakannya dulu di rumah ya, tentunya di rumah karena semua berada di rumah ini ya. Maaf ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita latihan dulu. Latihan tentang memahami relasi dan fungsi serta ciri-cirinya ya dalam bentuk soal-soal. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.